Oke, selamat sore Bunda. Bun, ini kan terkait Cici yang mengungkapkan bahwa ternyata dirinya merasa kacau. Walaupun terlihat tenang padahal enggak. Nah, mungkin Bunda sendiri melihatnya seperti apa sih? Iya, saya waktu itu sudah pernah mengatakan bahwa orang yang punya konflik, punya masalah, ekspresi keluarnya belum tentu semua jadi kalut, marah, nangis atau apa tuh belum tentu gitu. Ada orang yang kelihatannya seperti tenang-tenang aja, tapi belum tentu tenang itu artinya bahwa dia baik-baik saja. Ada kemungkinan dia juga mengalami sesuatu masalah dalam dirinya yang nggak bisa dia ungkapkan, atau mungkin nggak tahu caranya atau kepada siapa dia harus mengungkapkan hal tersebut gitu. Jadi mungkin orang ini akan kelihatan seperti kayak kalem, kayak air tanpa riak lah, pokoknya diam aja gitu, tidak memberikan terlalu banyak respons. Nah, bisa juga walaupun dia kelihatan tenang di luar, tetapi di dalam keluarganya sendiri mungkin sudah ada pembicaraan dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, dengan siapalah pokoknya yang ada di situ tentang masalah atau kasus yang dia hadapi gitu. Tetapi reaksi keluar dia tidak terlalu memperlihatkan, dan tidak semua orang itu memberikan reaksi yang sama gitu. Dalam gak sih Bun apa yang dia alami beban masalah saat ini? Kalau menurut saya iya, Hmm. nggak ada orang yang mau diselingkuhin, nggak ada. Tetapi bahwa ini terjadi itu artinya ada sesuatu yang tidak oke di dalam keluarga mereka, yang membuat yang satu harapannya tidak terpenuhi, atau mungkin yang satu juga pasangannya tidak terpenuhi harapannya, atau ada sesuatu yang kemudian dicari tapi tidak diberikan. Itu juga bisa ya. Jadi intinya ada sesuatu yang tidak oke lah, sehingga ini dicari di luar. Salah, yang selingkuh tetap salah, tetapi artinya yang selingkuh ini juga tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu di dalam rumah. Bahkan dia akhirnya melarikan diri mencari masalah baru. Orang manusia untuk menghadapi masalah itu bisa fight atau flight. Kalau fight itu dihadapi, kalau flight itu artinya dia menghindar atau kemudian lari, ya. Nah, harusnya semua masalah itu dihadapi supaya nantinya bisa terselesaikan. Kalau tidak pernah dihadapi, dia kabur kemana, masalah tetap di sana gitu. Bun, Cici kan ternyata menangis nih Bun. Tak hanya di dalam hati, namun juga menangis ketika sholat. Bunda melihatnya seperti apa sih? Bagus kalau menurut saya, kalau menangisnya juga berhadapan dengan Allah, artinya dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah gitu. Kita kan nggak pernah tahu apa hubungannya dia, caranya dia berbicara atau memohon kepada Allah, tapi pada tepatnya lah tempat itu di mana dia memintanya kepada Allah. Kalau sesama manusia itu belum tentu terjadi, bisa diajak ngomong sebentar, tentunya orang ini memberikan omongan itu ocehan kemana-mana, tapi kalau udah kepada Allah ya itu sudah tepat. Tapi kadang memang manusia perlu namanya katarsis, mengeluarkan unek-unek. Itu harus ada orang yang bisa dipercaya untuk mengeluarkan apa yang merasa jadi beban, sehingga itu yang akan mengurangi beban dia di dalam kehidupannya. Misalnya ya, dia bercerita kepada orang, kemudian orang itu harus seseorang yang betul-betul netral, yang bisa kemudian memberikan solusi positif kepada masalah ini. Tapi apa yang mungkin tangisan tersebut jadi berat ya sih Bun menanggung beban saat ini gitu, mungkin tangisan tersebut itu Bun? Ya, beban. Saya juga tidak tahu kan apakah dia sepanjang masa ini di mana ada masalah itu tiap hari dia nangis atau apa, kita nggak pernah tahu. Tapi pada waktu dia kemudian mengatakan bahwa dia menangis, dan kemudian juga di salah satu itu mungkin kelihatan dia menangis podcast atau apa, itu mungkin saja. Dan menurut saya itu pada posisi yang wajar. Ada penyebab yang membuat dia harus nangis gitu, dan tidak ibaratnya dibuat-buat gitu. Tapi JJ bilang dia melihat kalau Sanas berubah dan yakin kalau dia akan bertobat. Bunda lihatnya seperti apa? Nah, itu kan seperti harapan. Makanya saya tadi bilang orang yang tenang itu belum tentu kemudian dia tidak ada kendala atau konflik dalam dirinya, mungkin juga ada. Tapi mungkin sudah dibicarakan. Mungkin dengan dia tenang, si pasangan ini kemudian melihat bahwa saya sudah seperti ini, salahnya dia masih bisa menerima saya dan mau mencoba untuk membenahi gitu. Mungkin sudah ada perjanjian.
kalau satu kali lagi kamu akan apa, mungkin saya kayak tahu ya, tetapi intinya sudah ada pembicaraan yang membuat dia kemudian yang satu udah mau berubah. Yang saya harapkan di dalam keluarga tersebut diadakan komunikasi yang lebih terbuka ke depannya, karena mungkin harapan misalnya orang ini kalem tenang, sementara si pasangan perlu adalah adanya seperti love language yang berbeda di dalam hubungan suami istri. Mungkin inginnya dipeluk, sering disayang, sering disanjung, dan itu mungkin tidak didapat dalam kehidupan keluarganya sekarang. Itu yang harus dikomunikasikan, nggak usah malu, harus dikomunikasikan supaya kedepannya tidak ada lagi tidak bisa mendapatkan di rumah, dicari di luar gitu. Rapi kan sempat bilang kalau dia meminta maaf nih Bun kepada JJ karena sangatlah tidak gampang berada di posisi JJ. Nah Bunda sendiri melihatnya seperti apa sih? Lihat Rapi tulus gak sih Bun minta maaf? Kalau menurut saya jadi orang yang bertanggung jawab karena mungkin kakak tertua ya terhadap apa yang terjadi pada masalah keluarganya. Dia merasa bertanggung jawab untuk kemudian membereskan ini dengan cara ya dia atas nama keluarga meminta maaf. Kalau menurut saya itu suatu tindakan yang bagus, terlepas dari itu betul-betul ikhlas atau tidak, atau apa-apa betul-betul atau tidak, tapi intinya Nawa itu niatannya untuk kemudian mengatakan itu bahwa mereka mengetahui permasalahan ini dan siapa yang harusnya kemudian dirubah, itu mereka tahu. Dan yang kalau menurut saya yang paling penting adalah ya oleh kakak, oleh ibu, oleh apa, tetapi orang yang bersangkutan sendiri yang jadi pasangannya si JJ ini harusnya berminta maaf juga. Kemudian juga mungkin dia juga harus mendapatkan teguran dari keluarganya untuk bagaimana cara merubah diri. Manusia itu gampang sekali dipengaruhi oleh situasi sesaat. Jadi misalnya kita nih misalnya suami istri itu hidup kan banyak di rumah berapa jam, berapa persentasenya, sementara di luar kalau dia kerja cuma sampai jam berapa balik ke rumah. Tapi bagi orang yang bekerja di dunia seni ini kan sampai malam, tengah malam, jumlah waktu yang dipakai bersama suami itu sedikit atau bersama istri itu sedikit, sementara lebih banyak waktu dipakai di lokasi. Makanya sentuhan love language-nya suami atau istri itu tidak terasa. Sementara yang terasa adalah pada waktu di lokasi ada orang yang sedikit perhatian, dia mau minum ada yang ngambilin, atau misalnya dia mau rasa capek gitu terus kemudian ada yang memberikan semangat dan sebagainya. Itu menjadi lebih terasa luar biasa dibandingkan suami atau istrinya, pasangannya di rumah. Jadi karena situasi kondisi yang membuat hal tersebut, kalau saya sarankan merasa tidak kuat untuk menghadapi hal tersebut, wajiblah kita kemudian meminta bantuan dari pasangan kita bagaimana cara membuat saya menjadi lebih bisa mengontrol diri. Ini kan masalahnya kontrol diri. Dia udah tahu selingkuh itu pasti salah, mau dilihat dari sisi manapun juga. Tapi kemudian apakah dia mau perbaiki atau tidak mau perbaiki? Rapi sendiri sudah mengucapkan terima kasih nih Bun karena JJ bisa bersikap bijaksana meski sudah diselingkuhi oleh Sanas. Mungkin Bunda melihatnya seperti apa sih analisis dari Rapi sendiri gitu? Ya mungkin karena dia melihat kalau terjadi pada dia mungkin belum tentu itu yang diambil jalan keluarnya kan mungkin ya. Jadi makanya dia melihat ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi juga kalau saya harus mengatakan bahwa sekedar memaafkan aja bagi si pasangan ini itu tidaklah jalan keluar. Yang tetap jalan keluarnya adalah membereskan masalahnya itu. Apa yang menjadi penyebabnya? Kalau ternyata dia nggak berani atau tidak bisa misalnya mengontrol diri, kalau misalnya ada di situasi lokasi syuting atau apa, dikurangi jam terbangnya, dia ada di tempat lain misalnya seperti itu. Jadi harus ada jalan keluarnya. Love language apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita? Sekedar dikasih senyuman itu cukup, atau mesti dipeluk, atau mesti kemudian digombalin, dibikin menjadi seperti kayaknya kamu yang luar biasa, kamu apa? Ini kan yang satu sampai membuat tato, sampai bikin apa, sementara yang di rumah kalem-kalem aja misalnya. Jadi ada hal yang membuat kelihatan berbeda gitu. Bun, JJ kan dengan kalimat terbata-bata yang menyebutkan dirinya itu tidak marah saat mengetahui
berselingkuh tapi justru memeluk Sanas gitu. Ya, ya mungkin saja karena dia tahu bahwa yang jadi pasangannya itu bukanlah orang yang cukup kuat untuk mengatasi godaan, mungkin gitu. Dan dia kemudian kembali dengan situasi seperti itu, mungkin itu dihargai juga. Jadi dia positive thinking menurut saya sih sebagai pasangan. Tapi kan juga begini, sebagai pasangan positive thinking segala itu bagus sekali. Dan mungkin juga sebelum menikah sudah ada suatu perjanjian atau apa, kamu terima saya padanya ya, saya orangnya perlu gini-gini, kamu juga terima saya padanya ya, saya mungkin income saya nggak sebesar kamu atau apa gitu. Jadi itu kemudian jadi saling menghilangkan masalah, bisa saja itu misalnya ya, atau ada satu pembicaraan tertentu yang membuat kemudian yang satu lebih bisa berbesar hati. Yang kebetulan kan yang satu memang jauh lebih tua ya usianya dari yang satunya. Jadi mungkin pada waktu terjadi sesuatu yang dia pikirkan adalah menyelamatkan keluarganya. Itu mungkin jadi sesuatu trigger bagi dia untuk kemudian tidak mempermasalahkan dulu, memeluk, kemudian mencari solusinya. Kalau itu bisa dijadikan contoh untuk orang-orang mencari solusi, tidak marah-marah, tapi kemudian mendekap. Karena mau tidak mau ada kontribusi dari dua orang nih terjadinya seperti ini. Jadi kan sebutkan dirinya harus ikhlas karena yakin Sanas ini bisa berubah. Mungkin Bunda sendiri melihatnya seperti apa sih? Manusia memang bisa berubah. Sesuatu yang paling pasti dalam diri manusia itu adalah perubahan, pasti. Tapi kemana arahnya? Yang itu yang mesti dipertanyakan. Positif, negatif, ke atas, ke bawah, mana ya? Makanya perubahan itu harus kemudian juga diberikan pattern atau pola agar bisa arahnya jelas gitu. Sehingga kalau misalnya kita bilang dia orangnya nggak bisa dirubah kalau misalnya di lingkungan karena dia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, oke, tahu kelemahannya, tahu bikin pola supaya itu tidak terjadi lagi di kelak kemudian hari. Nah itulah cara membuat solusi yang baik. Tapi JJ sendiri kan menyebutkan alasan kenapa masih memaafkan Sanas itu karena demi anak. Ngomongnya juga kan sambil nahan tangis. Nah mungkin Bunda melihatnya seperti apa? Kalau menurut saya nggak apa-apa demi anak, tetapi kalau hanya demi anak aja, nggak ada demi dirinya sendiri, nanti nggak akan langgeng dong. Gitu. Jadi harus juga dipikirkan bahwa saya memikirkan ini untuk keluarga saya, untuk anak saya, tapi juga ini untuk terbaik untuk diri saya juga sebagai pasangannya orang ini gitu. Dan mungkin pasangannya yang berselingkuh ini juga sudah kemudian kena batunya, kemudian merasa bahwa apalagi sih yang mau dicari, harta ada, suami ada, baik, anak ada, semua ada, apa yang mau dicari lagi? Kan kadang-kadang hanya karena iseng, coba ada kemudian rasa adrenalinnya naik itu kalau orang selingkuh tuh adrenalinnya naik, kemudian karena adrenalinnya naik kemudian dicoba diulangi lagi, kemudian dapat kepuasan lagi, itu yang membuat kemudian jadi berulang. Kalau udah jadi suami istri juga belum tentu se-excited itu. Ini karena adrenalin naik karena harus umpet-umpetan, harus ini, harus sembunyi, harus pakai aplikasi Gojek atau aplikasi apalah gitu. Nah ketika JJ merasa menyalahkan dirinya sendiri nih Bun, dan bertanya-tanya apa sih kekurangan dirinya, itu Bunda melihatnya seperti apa sih? Ya benar, harus ditanya sama pasangannya. Saya nggak bisa jawab kekurangannya apa. Jadi di dalam keluarga itu kan ada harapan-harapan, makanya sebelum berkeluarga harus lebih baik potret dirinya. Setelah potret dirinya, lalu kemudian lingkungannya dilihat, dipotret juga, pacar suami atau istri, pasangan saya seperti apa, lalu dicari titik temunya. Kamu saya harapkan gini, kamu mengharapkan saya apa, itu dicari titik temunya supaya jadi jalan gitu. Rapi kan menyebut jika dirinya saat tahu Sanas ini malu gitu Bun dengan berselingkuh ini. Mungkin analisis Bunda seperti apa sih malu itu dari apa sih? Ya malu lah, namanya orang selingkuh diketahuin ya malu, udah. Itu jadi ibaratnya kan ketahuan boroknya, ibaratnya ketahuan hal yang negatifnya gitu. Nah ya. Rapi juga kan mengucapkan terima kasih karena jadi tidak melukai Sanas padahal sudah berselingkuh. Bunda melihat seperti apa sih? Ya bagus lah, makanya kontrol dirinya orang pasangan ini bagus sekali, berpikir positif, bisa kontrol diri, itu yang kemudian membuat dia menjadi lebih baik kayak gitu. Ketika JJ menyebutkan dan akan melupakan, memaafkan dan mengikhlaskan, Bunda seperti apa sih melihatnya?
Ketika Ketika JJ menyebutkan akan melupakan, memaafkan dan mengikhlaskan. mungkin tidak melupakan kali, tetapi menjadi pelajaran mungkin yang seperti itu. Nah, JJ yang tidak dendam nih Bun, dan yakin akan memberikan yang terbaik buat keluarganya untuk kedepannya. Menilai Bunda seperti apa sih ini menilai? Kalau menurut saya harus ada yang dirubah, nggak bisa kemudian memaafkan terus diem aja. Yang menjadi masalah dalam rumah tangganya apa, komunikasinya kah atau apanya, itu yang harus diperbaiki supaya dia tidak ada lagi seperti itu. Nah, ketika JJ dan Rapi berpelukan, Bunda melihatnya seperti apa? Ya maksudnya ya itu kan juga di dalam situasi konten podcast dan sebagainya ya. Jadi supaya kelihatan ada perdamaian dan sebagainya. Tapi mungkin di dalamnya sebelum kejadian itu udah ada perdamaian dulu. Nah, terakhir nih Bun, JJ yang tidak dendam dan yakin akan memberikan yang terbaik buat keluarganya untuk kedepannya. Mungkin Bunda melihat seperti apa? Saya ngelihat dia orang yang positive thinking kalau misalnya seperti itu benar terjadi ya. Tetapi saya dari tadi menggarisbawahi nggak bisa dilupakan, nggak bisa diremehkan, masalah ini masalah besar. Jadi harus ditangani, harus kemudian diberikan suatu jalan keluar dari masalah ini. Oke Bunda,